Ella Hair ingin menginformasikan kepada Anda bahwa channel Ella Hair sudah memiliki lembaga kursus pendidikan baik online maupun offline dengan surat izin berusaha dan nomor induk berusaha secara resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Ella Hair Education. Ella Hair Education didukung oleh educator dan trainer yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Di antaranya pernah menjadi guru dan kepala sekolah di beberapa hairdressing school ternama di tanah air Indonesia ini. Teman-teman bisa cek bio Ella Hair di akun Facebook Ella Hair. Teman-teman juga bisa join di akun Facebook Belajar Salon Club milik Ella Hair. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar dan join kelas di Ella Hair Education. Di Ella Hair Education, Anda tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tapi pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk join kelas di Ella Hair Education. Kelas-kelas yang tersedia di Ella Hair Education diantaranya 1. Coloring class, di mana Anda akan belajar color mulai dari basic hingga advance. Di antaranya akan membahas color key, fashion color, color design, dan juga color trend. Kelas yang kedua adalah cutting class. Anda bisa belajar mulai dari basic cutting, intermediate cutting, hingga advanced cutting. Di mana Anda bisa belajar mulai dari alat untuk menggunting rambut, yaitu gunting, hingga belajar menggunting wanita menggunakan clipper dan juga razor. Jadi clipper tidak hanya digunakan untuk barber ya teman-teman. Kelas yang ketiga adalah tekstur kelas, di mana Anda akan belajar bermacam-macam smoothing. Di antaranya basic smoothing sebagai fundamental, kemudian smoothing highlight, smoothing color, smoothing keratin, treatment keratin, dan juga permanent blow. Permanent blow yang lagi tren itu dan terdiri dari beberapa teknik, di antaranya vertikal dan horizontal permanent blow. Kelas yang keempat adalah make up class. Teman-teman akan belajar mulai dari basic make up, self make up, dilengkapi juga dengan hairdo, sehingga teman-teman bisa mengambil job make up dan hairdo sekaligus. Dan kelas yang kelima adalah manajemen salon atau bisnis salon. Di sini teman-teman akan dibimbing. Teman-teman ingin menjadi seperti apa ke depannya secara personal branding dan juga salon branding. Jadi teman-teman segera join di Ella Hair Education. Teman-teman bisa hubungi nomor 0857 1968 1993. Selamat bergabung di Ella Hair Education. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar smoothing keratin. Sebelum kita belajar bersama, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa terus buat konten-konten yang menarik untuk teman-teman. Berbicara tentang smoothing keratin, apa sih smoothing keratin itu? Smoothing keratin adalah teknik pelurusan secara kimia dengan menggunakan bahan keratin artifisial. Proses pelurusan ini dilakukan dengan melapisi keratin artifisial pada batang rambut untuk menjadikannya mengkilap, lurus, namun tetap sehat. Pelurusan ataupun smoothing keratin ini bertahan berkisar
2-3 bulan saja. Berbicara tentang keratin, keratin adalah protein alami yang diproduksi oleh tubuh dan terdapat pada rambut, gigi, dan juga kuku. Keratin berperan menjaga rambut tetap sehat dan berkilau bila di rambut, karena hari ini kita berbicara tentang smoothing keratin. Seiring usia yang bertambah dan gaya hidup yang buruk bisa mengakibatkan produksi keratin dalam tubuh menjadi menurun. Akibatnya, rambut menjadi kusam, rusak, damage, dan sulit diatur. Untuk itu, ada solusinya yaitu smoothing keratin. Sebelum kita melakukan smoothing keratin, kita juga harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari smoothing keratin. Untuk kelebihannya adalah proses pelurusan rambut ini menggunakan keratin artifisial. Akan membuat rambut menjadi lembut, tidak kering seperti proses pelurusan berbasis bahan kimia lainnya. Yang kedua, dengan pelurusan menggunakan keratin akan mendapatkan rambut yang mudah diatur. Dan yang ketiga, karena lapisan keratin berfungsi melindungi batang rambut, jadi rambut akan terhindar dari radiasi matahari dan juga polusi yang bisa menyebabkan kutikular rambut rusak. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Pada dasarnya, metode pelurusan memang lebih aman, namun bisa memberikan hasil maksimal. Jadi sudah pasti smoothing keratin lebih mahal dari smoothing biasa. Lalu yang kedua, maintenance kedepannya pun butuh produk ekstra, yaitu membutuhkan sampo dan conditioner juga masker yang mengandung keratin. Karena itu lebih baik untuk menjaga smoothing keratinnya tetap bertahan. Dan yang ketiga, smoothing keratin diklaim lebih aman untuk rambut dan cocok untuk siapa saja. Namun, melibatkan obat dan bahan sintetis juga dan tidak dibuat secara alami. Jadi masih ada kemungkinan munculnya reaksi alergi. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati walaupun smoothing keratin diklaim lebih aman untuk rambut. Berikutnya adalah jenis varian ataupun presentasi dari produk keratin. Ada 4 varian ataupun presentasi produk keratin. Yang pertama adalah 0%. 0% ini pun dibagi dua. Ada yang 0% yang disebut dengan silver keratin. Ini gunanya untuk rambut yang sudah damage karena sering diwarnai, sering di bleaching. Produk ini tidak pedih di mata. Lalu yang kedua 0% juga yang disebut dengan gold keratin. Ini untuk rambut yang normal dan sering di bleaching atau di lightening dan juga diwarnai. Produk ini juga tidak pedih di mata. Lalu yang kedua adalah dengan presentasi keratinnya 5%. Ini gunanya untuk rambut normal, rusak, bercabang dan juga mengembang. Dan yang ketiga ada produk dengan kandungan keratinnya 8%. Nah, ini untuk rambut rusak sedang, tidak ngaret atau mulur ketika ditarik. Ada kan rambut yang seperti itu ya. Dan juga untuk rambut yang mengembang. Dan yang keempat adalah persentase 12% keratin. Ini untuk rambut rusak parah. Rambutnya ngaret kalau ditarik. Kemudian juga rambutnya menjadi keriting-keriting atau untuk rambut yang krus. Nah, teman-teman tinggal pilih persentase dari keratinnya atau varian yang mana yang teman-teman pilih dan sesuaikanlah dengan kebutuhan rambut customer kita. Berikutnya adalah cara pakai. Bagaimana cara menggunakan smoothing keratin ini? Yang pertama,
cuci rambut dengan sampo keratin. Atau bila teman-teman tidak punya sampo keratin, teman-teman bisa menggunakan sampo yang tidak mengandung conditioner. Lalu keringkan 100%. Langkah kedua, aplikasi produk keratin selapis demi selapis. Lalu tutup menggunakan shower cap. Yang teman-teman perlu catat, ketika aplikasi, jangan mengenai kulit kepala 1-2 cm. Lalu langkah ketiga, diamkan 30 menit setelah ditutup dengan shower cap. Lalu langkah keempat adalah kita buka shower capnya, lalu kita sisir dengan menggunakan sisir rapat sehingga krim keratin yang tersisa di rambut nanti akan keluar. Lalu langkah kelima, setelah kita mengeluarkan krim keratin yang masih tersisa di rambut, kita keringkan 100%. Tapi tidak perlu dicuci dulu ya teman-teman. Lalu langkah yang keenam adalah catok selapis-selapis sampai rambut terlihat berkilau. Yang perlu teman-teman catat sekali lagi adalah aplikasi 1-2 cm menjauh dari kulit kepala. Karena produk di persentase 5, 6, dan 12% itu pedih. Jadi bila kena kulit ataupun kena mata nanti itu agak pedih. Nah, kemudian yang teman-teman perlu catat lagi adalah hindari kontak dengan mata karena agak pedih. Jadi teman-teman bisa gunakan pakai kacamata dan juga pakai masker untuk melindungi stylist maupun customer. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wajib pakai sarung tangan karena produk ini pedih, bisa mengakibatkan keriput di tangan. Kemudian yang perlu teman-teman catat lagi adalah bahwa ketahanan dari smoothing keratin ini 1-3 bulan, tergantung kondisi rambut dan perawatan after smoothing keratin atau maintenance-nya seperti apa. Apakah teman-teman selalu menggunakan sampo dengan menggunakan ataupun ada kandungan keratinnya, kemudian conditioner keratin, kemudian juga rajin masker keratin, paling tidak masker seminggu sekali. Nah, dengan perawatan yang tepat dan benar, maka smoothing keratinnya bisa bertahan lebih lama. Seperti itu teman-teman. Saya sudah share mulai dari apa itu smoothing keratin hingga presentasinya, lalu kelebihan dan kekurangannya, cara pakainya, dan juga note ataupun catatan-catatan penting yang harus kita lakukan. Saya share di awal karena nanti pada saat aplikasi mungkin saya tidak banyak bicara karena produknya agak pedih dipakai, karena saya akan menggunakan produk untuk rambut yang sudah diwarnai, untuk rambut yang sudah di lightening, jadi agak pedih di mata, di kulit, jadi saya tidak banyak bicara nanti. Malah sebaiknya kita melakukan aplikasinya itu di luar ruangan supaya banyak udara, dan kalau bisa teman-teman juga pasang kipas untuk mengurangi pedih di mata maupun di kulit nantinya. Jadi benar-benar harus safety. Baiklah teman-teman, kita akan segera belajar bagaimana teknik aplikasi smoothing keratin ini. Pada saat proses pencatokan, sebaiknya teman-teman menggunakan catok yang memiliki sinar infrared. Sinar infrared ini berguna untuk penetrasi produk keratin hingga mencapai ke inti terdalam dari rambut atau paling tidak mencapai korteks, di mana proses kimia semua berproses ataupun diolah di korteks. Jadi keratinnya nanti akan terdistribusi atau terpenetrasi dengan baik dengan menggunakan catok memiliki sinar infrared. Poin-poin yang harus teman-teman catat pada saat melakukan smoothing keratin adalah aplikasi produk menjauh 1-2 cm dari kulit kepala. Lalu hindari kontak dengan mata karena
Ini produknya untuk di persentase 5%, 8%, dan 12% itu pedih. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan kacamata dan masker. Kemudian teman-teman juga wajib memakai sarung tangan. Karena walaupun produknya diklaim aman, tetapi untuk kulit itu bisa mengakibatkan kulit menjadi keriput. Proses untuk kembali normalnya itu cukup memakan waktu lama. Apalagi seiring usia yang keratin kita juga sudah tidak terproduksi dengan baik, maka kembalinya kulit itu akan menjadi sangat lama tanpa bantuan produk-produk keratin untuk kulit. Nah, kemudian ketahanan dari smoothing keratin ini juga biasanya berkisar antara 1-3 bulan, tergantung kondisi rambut awal dan perawatan after smoothing keratin itu. Jadi perlu di-maintain. Teman-teman perlu untuk menggunakan sampo yang mengandung keratin setiap kali mencuci rambut. Conditioner yang mengandung keratin itu wajib dipakai. Dan paling tidak seminggu sekali teman-teman juga harus masker, yaitu dengan masker yang mengandung keratin. Jadi walau bagaimanapun, segala sesuatunya yang bagus itu perlu di-maintain dengan baik. Baiklah teman-teman, kita akan langsung saja praktek atau belajar bersama tentang smoothing keratin. Bagaimana teknik dan aplikasinya. Ayo kita belajar bersama ya teman-teman. Teman-teman, ini rambut model kita. Saya sudah mencucinya dengan menggunakan sampo yang mengandung keratin. Rambut model kita sudah sering diwarnai bahkan di lightening. Nah, coba teman-teman lihat. Di sisirnya pun susah sekali, kusut, agak kasar, dan ujungnya ada beberapa yang sudah bercabang dan krus. So, saya akan menyisirnya dulu, kemudian mengeringkannya. Nah, kemudian saya akan aplikasi smoothing keratinnya. Ini kondisi rambut model setelah kita cuci menggunakan sampo keratin dan kita keringkan 100%. Selanjutnya kita akan aplikasi smoothing keratin. Teman-teman, kita akan mulai aplikasi keratinnya. Karena aplikasi keratin ini agak pedih di mata, jadi sebaiknya teman-teman menggunakan masker. Kalau perlu menggunakan kacamata dan juga face shield. Saya akan coba tidak menggunakan face shield dulu jika saya masih tahan. Jika tidak tahan akan saya gunakan face shield. Kita mulai ya aplikasinya.
Teman-teman, setelah semua teraplikasi produk keratin dengan baik, lalu kita tutup dengan shower cap. Biasanya shower cap itu kecil, jadi rambutnya bisa ketekuk-tekuk. Jadi saya tidak akan menutupnya dengan shower cap, tetapi dengan clip supaya tidak menekuk-nekuk rambutnya. Setelah kita tutup dengan clip, lalu kita biarkan 30 menit. Kita tunggu sampai 30 menit berlalu ya teman-teman. Ini agak pedih di mata sehingga saya harus menggunakan masker. Begitupun dengan model harus menggunakan masker dan juga kacamata untuk melindungi mata dan juga pedih di penciuman kita. Tapi setelah ditutup dengan clip itu pedihnya agak berkurang. Dan satu yang teman-teman harus catat adalah sebaiknya teman-teman nyalakan kipas di ruangan supaya mengurangi pedih dan mengurangi aroma pedih di mata. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 30 menit berlalu ya teman-teman. Teman-teman, waktu proses kita untuk mendiamkan produk smoothing keratin selama 30 menit sudah selesai. Saatnya kita buka penutupnya, shower cap ataupun clip. Lalu kita sisir produk keratin yang masih ada di rambut customer. Sisir apa yang sebaiknya teman-teman gunakan? Yaitu sisir yang bergigi rapat. Tetapi teman-teman perlu catat, jangan menggunakan sisir sasak. Karena sisir sasak itu agak tajam, jadi nanti bisa melukai kulit kepala. Nah, ini saya ada contoh beberapa sisir, teman-teman bisa lihat. Ini sisir sasak. Ini hampir sama dengan sisir sasak, sisir tulang juga. Tetapi ini bukan sisir sasak yang di bawah ini. Yang di bawah ini kita gunakan pada saat kita ngeblow biasanya. Dia tetap rata. Nah, kalau sisir sasak itu dia ada panjang pendek seperti ini. Dan ini cenderung agak tajam dan sakit bila kita gunakan. Nah, kemudian teman-teman jadi kalau teman-teman punyanya dua sisir ini, teman-teman boleh memilih gunakan yang sisir blow. Kemudian teman-teman juga bisa gunakan sisir, pilihannya adalah ini sisir keriting, dia juga rapat tapi dia tidak sakit. Lalu ini bisa juga digunakan sisir dupont, sisir gunting juga bisa, ini malah tidak sakit, dia halus. Ada juga ini sama sisir buat gunting juga, bisa untuk barber, ini juga dia tidak tajam, jadi bisa teman-teman gunakan. Intinya adalah gunakan sisir bergigi rapat dan tidak tajam. Kita buka ya teman-teman. Oh, jangan lupa pakai lagi sarung tangan untuk mengamankan kulit kita. Baiklah, kita akan mulai menyisir rambut yang sudah kita aplikasi produk keratin dan kita diamkan 30 menit. Kita sisir supaya produk keratinnya keluar dari rambutnya. Setelah proses waktu 30 menit dan kita sisir keluar sisa krim seperti ini, krim-krim yang sudah kita keluarkan dari rambut model, saatnya kita mengeringkan rambut model 100%, kemudian kita catok. Tunggu saya keringkan ya teman-teman. Teman-teman, setelah rambut model kita keringkan 100%, saatnya kita mencatok rambutnya selapis demi selapis seperti kita mencatok pada smoothing biasa.
Tetapi untuk smoothing keratin ini sebaiknya kita menggunakan catok yang memiliki sinar infrared. Sinar infrared bertujuan untuk penetrasi produk keratin lebih dalam lagi hingga mencapai inti rambut, paling tidak sampai di korteks, di mana korteks adalah tempat semua proses kimia bekerja atau berlangsung. Seperti apa catok yang memiliki sinar infrared? Saya akan menunjukkannya kepada teman-teman karena saya menggunakannya. Seperti ini. Nah, dia ada sinar infrared. Saya tutup biar mudah dilihat sinarnya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ini ada sinar infrarednya. Bertujuan untuk penetrasi produk keratin ataupun smoothing keratin produknya. Keratin artifisialnya itu penetrasi mencapai inti rambut atau mencapai ke korteks. Sementara suhunya sendiri disesuaikan dengan tekstur rambut. Bila teksturnya fine atau helaiannya kecil-kecil, maka suhunya antara 140 sampai dengan 160. Bila rambutnya medium atau sedang atau normal diameternya, maka suhunya mulai 170 hingga 200. Dan yang terakhir, bila rambutnya helaiannya tebal-tebal atau disebut resisten, teman-teman bisa menggunakan suhu 190 sampai dengan 220. Rambut model saya adalah medium atau normal, jadi saya menggunakan suhu antara 170 hingga 200 derajat Celcius. Kita mulai mencatoknya ya teman-teman. Teman-teman lakukan catok mulai dari slice pertama, kedua, hingga seluruh rambut selesai. Teman-teman, inilah hasil smoothing keratin kita. Model sudah sering di bleach dan diwarnain. Tetapi rambutnya setelah di smoothing tetap bagus, halus, dan lembut. Jadi ini bisa jadi pilihan buat customer teman-teman di salon ketika rambutnya rusak, yaitu melakukan smoothing keratin. Kita lihat ya hasilnya. Ya, sangat lembut. Halo teman-teman, setelah kita melakukan step terakhir pada smoothing keratin, yaitu pencatokan rambut dengan menggunakan catok yang memiliki sinar infrared, pada waktu kita selesai catok, hasilnya juga sudah lembut. Nah, setelah itu kita diamkan rambutnya 1-2 hari. Tetapi saya hanya mendiamkannya 1 hari saja. Hari ini saya sudah mencuci rambut model dengan menggunakan sampo keratin dan juga conditioner keratin. Lalu saya mencatoknya hanya sedikit saja untuk sekedar merapikan saja, tidak lagi selapis-selapis seperti pada saat aplikasi krim smoothing keratinnya. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah pada saat kita pencatokan pertama, waktu setelah menggunakan krim keratin, itu hasilnya memang lembut, tapi rambut agak terlihat lembab karena masih mengandung obat ataupun krim keratinnya, dan rambut terkesan menjadi berat.
Tetapi hari ini karena kita sudah mencuci bersih rambutnya dengan sampo keratin dan juga conditioner keratin, hasilnya itu menjadi lebih lembut lagi dan ringan. Dan ternyata smoothing keratin memang pilihan yang baik untuk teman-teman yang rambutnya sudah mengalami kerusakan seperti damage, krus, mengembang, dan susah diatur. Nah, model saya juga sudah sering sekali di lightening dan di color. Jadi, smoothing keratin ini adalah pilihan yang tepat untuknya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lembut, kemudian halus, dan terlihat sehat juga natural. Teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah, ini lebih ringan daripada pencatokan pada saat selesai aplikasi smoothing keratin. Teman-teman bisa menjadikan smoothing keratin menu servis di salonnya ya.